Kalau ada satu buku yang harus dibaca oleh orang yang mau belajar linguistik atau ilmu bahasa, ini dia bukunya. Judulnya adalah Pesona Bahasa. Ini ada judulnya ya, Langkah Awal untuk Memahami Linguistik edisi kedua. Ini adalah buku yang dulu edisi pertamanya saya gunakan untuk berkuliah. Waktu itu tahun 2016 sampai mungkin 2019 ya, karena menjelang lulus tuh udah peminatan dan ngerjain tugas akhir juga, jadi nggak terlalu dipakai. Tapi buku Pesona Bahasa ini pakai banget. Dulu sampulnya warna merah, terbitannya sama terbitan Gramedia Pustaka Utama. Iya nggak ya? Gramedia ya, sama-sama Gramedia Pustaka Utama, terus sampulnya merah. Saya waktu itu dikasih oleh salah satu cutting saya. Ketika itu ada mata kuliah namanya Pengantar Linguistik Umum. Nah, dosennya minta kepada mahasiswanya untuk mencari buku pesona bahasa. Beruntungnya waktu itu lagi musim ospek. Terus ada salah satu cutting yang saya tanya, "Kak, punya buku pesona bahasa nggak?" "Nggak punya." Terus disuruh ambil aja gitu, karena waktu itu dia apa ya, peminatannya bukan linguistik kalau nggak salah gitu bilangnya, dan dia udah di akhir. Jadi ya kondisinya sama saya waktu di akhir juga, nggak terlalu memerlukan buku pesona bahasa, jadi dikasihlah ke saya. Nah, buku ini tuh penting banget untuk teman-teman yang mau belajar linguistik atau ilmu bahasa, karena isinya adalah pengantar. Kayak tadi ya, subjudulnya adalah Langkah Awal untuk Memahami Linguistik. Itu nggak bohong. Semua materi, bukan semua ya, mungkin ada di luar itu, tapi yang dasar-dasarnya tuh dijelasin gitu di buku ini. Nah, sebagai gambaran saya bacain aja ya, daftar isinya. Oh ya, buku ini ditulis oleh beberapa linguistik. Berapa orang ya yang nulis tuh? Coba ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ya tadi ya, 15, 16, sekitar 16, banyak ya berarti ya, 16 linguis nulis. Beberapa udah ada yang berpulang alias meninggal, kayak Pak Harimurti Kridalaksana, terus ada beberapa lagi, tapi tulisannya masih ada di sini. Penyuntingnya Bernadette Kusaratanti, atau di kampus biasanya dipanggil Bu Kiki. Terus ada Pak Untung Yuwono, ini dosen saya dulu morfologi sama analisis wacana. Beliau yang sampai saat ini ada 2 poin yang saya ingat dari pelajaran yang dikasih beliau, yaitu ketika bahas morfologi ada kesempatan untuk kita membuat banyak kata. Kayak kalau di internet kan biasanya ada berbabi gitu ya, buat bercanda-bercandaan. Itu tuh sebenarnya bisa loh jadi kata yang memang apa ya, itu udah kata gitu, itu udah kata. Selama secara pembentukan katanya, secara kaidah itu betul gitu. Berbabi kan terus kasih nomina ya berarti ya. Ada di kita contoh-contoh yang lain juga, berarti bisa dong berbabi. Terus syarat selanjutnya adalah diterima masyarakat. Nah, itu masyarakat pakai kan untuk bercandaan, walaupun untuk bercandaan ya, atau mungkin nanti ada orang yang benar-benar naik babi gitu, jadinya berbabi. Nah, itu sangat potensial jadi kata yang hidup tuh. Jadi ada 2 syaratnya. Yang pertama sesuai kaidah, kedua digunakan oleh masyarakat. Itu kita berpotensi punya banyak banget kata, membentuk banyak banget kata.
Terus yang kedua, waktu Pak Untung Yuwono itu ngajar analisis wacana, saya mendapat pemahaman penting tentang betapa pentingnya kita itu memahami bahwa suatu wacana atau suatu diskursus itu tuh tidak terlepas dari pengetahuan bersama, pengetahuan kita gitu. Jadi gampangnya gini, kalau ada humor, ada jokes gitu ya, ada bercandaan, terus si orang lain nggak ngerti, itu tuh ya karena dia pengetahuannya tidak sama dengan kita gitu. Sementara kita ngerti ya jokes itu gitu misalnya, ya karena kita um, punya pengetahuan tentang hal itu gitu. Misalnya jokes tentang X, kok si orang A nggak ngerti tentang X, tapi kita ngerti, berarti ya pengetahuan gitu. Nah makanya dalam skala yang nasional, mungkin skala yang besar, kan dunia ya, pengetahuan tuh penting gitu. Pengetahuan itu didapat dari mana? Salah satunya pendidikan. Nah penting kan, supaya kita tuh tahu permasalahannya, tahu apa yang dibicarakan, tahu apa yang jadi PR bersama gitu. Mungkin ada masalahnya. Nah itu yang menarik dari analisis wacana yang diterangkan oleh Pak Untung Yuwono. Terus penyuntingnya ada Bu Multamia RMT Lauder, ini Bumia sapaannya. Bumia itu dulu ngajar fonologi, ilmu bunyi ya. Pengajarannya sih nggak segimana-gimana, tapi saya punya pengalaman waktu itu, Bumia sama Pak Alam Lauder, suaminya, itu mau beres-beresin buku yang ada di rumahnya. Ada buku sastra, ada buku linguistik, ada buku non sastra atau non linguistik. Nah, ada mahasiswa yang diajak gitu, terus si mahasiswa ini cari orang juga, akhirnya dia dapat saya gitu, atau saya dapat kesempatan buat ikut membantu merapkan bukunya. Ketika mau pulang hari berapa itu ya, Bumia tuh bilang, ambil aja buku yang mau diambil tapi sastra gitu, yang linguistik jangan, karena dia masih perlu. Nah saya ngambil beberapa edisi klasik ya dibilangnya, ada George Orwell yang Animal Farm juga kalau nggak salah, atau 1984 itu. Terus novelnya Ivan Turgenev, terus siapa lagi ya, Albert Camus yang bahasa Perancis itu ada. Jadi dia sangat berjasa. Nah ketiga orang ini disebut sebagai penyuntingnya ini ya, di halaman pertama ini, di cover awal, cover komputer. Terus saya tuh nyatet, ketika membaca itu nyatet. Oh ya, tadi sebelum sampai ke catatan saya sebutin dulu ya daftar isinya biar kegambar gitu apa yang dibahas di buku ini. Ya, buku ini terbitan Gramedia Pustaka Utama, diterbitkan pertama kali oleh penerbit Gramedia Pustaka Utama pada 2025. Ini edisi yang kedua, cetakan pertama. Terus yang dibahas adalah bagian pertama nih, ada dikasih judul mengenal bahasa dan linguistik. Itu ada bahasa dan linguistik, itu yang nulis Pak Harimurti Widalaksana. Terus aspek kognitif bahasa, penulisnya ada Bernadette Kusartanti, Setiawati Danmo Yuwono, dan Harwinta Anjarningsih. Terus ada aspek fisiologis bahasa, itu yang nulis F.X. Rahyono. Lalu ada aspek sosial bahasa, yang nulis Basuki Suhardi, B. Cornelius Sembiring, dan Bernadette Kusartanti. Terus aksara dan ejaan, Harimurti Widalaksana, Hermina Sutami, dan Wiwin Triwinati. Lalu masuk ke bagian kedua nih. Bagian kedua tuh ada diberi judul menganalisis bahasa. Ini sih bahasa secara mungkin kita sebut intrinsiknya gitu ya. Intrinsik, mungkin linguistik umumnya gitu. Ada wacana yang nulis Pak Untung Yuwono, pragmatik yang nulis Bernadette Kusartanti, semantik itu ditulis oleh Setiawati Darmo Yuwono, sintaksis ini M. Umar Muslim, terus leksikon
Harimurti Dalaksana dan Hermina Sutami, morfologi Joko Kencono dan Yuntung Yono, fonologi Joko Kencono dan Multamia R.N.T. Lauder. Nah, terus menginjak ke bagian terakhir atau bagian ketiga itu menjelajahi linguistik. Ini aspek-aspek yang berhubungan dengan linguistik, mungkin bisa disebut linguistik interdisipliner kali ya, nanti di akhir-akhir gitu. Ada vitalitas dan klasifikasi bahasa, ini yang nulis Multamia R.N.T. Lauder, Nazarudin dan Franz Assisi datang. Ini ketiganya dosen sastra Indonesia UI. Terus tokoh-tokoh linguistik abad ke-20 yang nulis Basuki Suhardi dan Untung Yuwono. Terus berbagai kajian linguistik itu ditulis oleh Alan F. Lauder, ini suaminya Bu Multamia tadi, dan istrinya Multamia R.N.T. Lauder. Itu aja, bukan itu aja ya, itulah yang dibahas di buku Pesona Bahasa Langkah Awal untuk Memahami Linguistik edisi yang kedua. Tuh sampulnya hijau. Nah, saya sempat nulis catatan atas buku ini di Instagram. Biasanya kalau habis baca terus bikin catatannya sedikit-sedikit. Nah, ini saya bacakan catatannya. Sewaktu saya berkuliah, Pesona Bahasa, dahulu belum ada edisi kedua, adalah buku yang kerap digunakan sebagai sumber acuan. Setidaknya ada dua hal yang menjadikannya begitu. Pertama, buku tersebut menyajikan bahasan linguistik secara lengkap, mulai dari konsep umum hingga cabangnya, sehingga bermanfaat dalam pengerjaan tugas berbagai mata kuliah. Selain pengantar linguistik umum, juga ada mata kuliah morfologi. Awal-awal tuh fonologi dulu. Fonologi, terus naik ke morfologi, naik ke sintaksis, terus pragmatik dan semantik. Terus ada peminatan linguistik, itu misalnya leksikografi, itu juga ada. Nah, saya ngambilnya sastra tuh kebetulan, jadi kurang akrab sama peminatan linguistik. Tapi itu ada di sana. Terus kedua, sebagian besar penulisnya berasal dari jurusan atau fakultas tempat saya belajar di Sastra Indonesia UI. Terus Pesona Bahasa pun menjadi semacam buku khas di sana. Ya, karena dosen waktu itu Bu Sri Munawaroh namanya, yang mengajar pengantar linguistik umum, itu menganjurkan kami mahasiswanya memakai buku Pesona Bahasa, dan ternyata memang dipakai dari tingkatan ke tingkatan gitu, dari tahun ke tahun. Jadi ini buku yang penting, bisa dibilang buku khas yang ada di sana. Terus ini catatan saya, ketika akhirnya edisi kedua Pesona Bahasa terbit, saya terpikir untuk membacanya, terutama karena ada pemutahiran isi. Selain itu, saya merasa perlu untuk mengingatkan diri tentang konsep-konsep dalam linguistik. Hal tersebut turut dipengaruhi oleh tuntutan pekerjaan. Jadi memang ada yang dimutakhirkan di sini. Yang paling kelihatan itu bab sintaksis yang kalau nggak salah itu ditulis ulang ya, karena penulisnya itu ganti. Mana ya? Dibilang kok di bagian pengantarnya tuh ada bab-bab yang diperbarui sama ditambah gitu. Mana ya? Oh iya, prakata untuk edisi kedua. Nah ini. Ini ya. Buku ini mengalami sejumlah pengayaan dan pembaruan isi dalam beberapa bab, yakni dalam bahasa dan linguistik, aspek kognitif bahasa, aspek fisiologis bahasa, aspek sosial bahasa, aksara dan ejaan, wacana, pragmatik, semantik, leksikon, morfologi, fonologi, dan tokoh-tokoh linguistik. Lalu ini ada tambahan lagi nih. Isi bab sintaksis berubah sama sekali. Karena tadi ya penulisnya mungkin ganti gitu. Sehingga saya penulisnya di edisi pertama tuh bukan Pak Umar Muslim, tapi siapa ya? Lupa. Terus ada juga bab baru, ini tambahan, vitalitas dan klasifikasi bahasa, menggantikan bab edisi sebelumnya yang berjudul tipologi bahasa dan bahasa-bahasa di dunia. Jadi buku ini memang penting karena isinya ada pemutahiran.
Terus selain itu saya tadi ya tulisan catatan saya adalah selain itu saya merasa perlu untuk mengingatkan diri tentang konsep dalam linguistik. Hal tersebut turut dipengaruhi oleh tuntutan pekerjaan. Saat ini saya bekerja di bidang konten sih sebenarnya, tapi perusahaannya itu perusahaan bahasa Indonesia narabahasa gitu. Jadi saya rasa saya perlu meningkatkan pengetahuan, menambah pengetahuan tentang kebahasaan. Terus meski buku itu cukup tebal, saya tidak merasa lelah ketika beralih dari satu halaman ke halaman lain. Yang membuatnya demikian mungkin jarak antar subbab yang relatif pendek, sehingga pembaca diberi kesempatan untuk bernapas. Hal tersebut sepertinya cocok diterapkan pada buku teoretis lain. Seingat saya tuh pernah baca buku teoretis yang bikin capek gitu. Biasanya kan gitu ya, bukan buku yang non fiksi atau yang ilmiah gitu kan biasanya bikin capek ya. Nah ini tuh saya nggak merasa capek karena penulisan babnya itu dibuat pendek-pendek gitu. Misalnya ya dari ini, bagaimana kita melupakan dan mengingat sesuatu, ini di halaman 32. Terus di halaman 34 itu udah ganti lagi gitu, proses pemahaman dalam komunikasi. Jadi misalnya saya lagi di mana, terus bukan lagi di mana ya, lagi nggak bisa ngelanjutin babnya, ya udah enak gitu mutusnya, saya putus di situ dan nggak perlu berpanjang-panjang gitu untuk sampai ke tahap yang selanjutnya. Biasanya kan ada ya, kalau jarak babnya tuh jauh, kita mau lanjutin terus nggak enak, tapi ini tuh ada urusan penting lain gitu. Jadi itu salah satu kelebihannya. Terus adalah banyak hal menarik dalam pesona bahasa, seperti asal kata dan aksara, dokumentasi bahasa, serta korpus. Yang tak kalah penting ialah namun, kata namun ya, yang digolongkan sebagai konjungsi intra kalimat dan antar kalimat. Intra tuh di dalam kalimat, antar tuh di lain kalimat gitu ya. Pada halaman 165. Itu berbeda dengan yang dijelaskan pada Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia dan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Pada keduanya, namun merupakan konjungsi antar kalimat. Jadi di Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia TBBBI itu buku keluaran dari Badan Bahasa sama KBBI, itu mereka menggolongkan namun sebagai konjungsi antar kalimat. Berarti ditulisnya di depan kalimat gitu ya. Nah, perbedaan itu tuh ada di sini. Di sini ditulis sebagai konjungsi intra kalimat juga. Berarti di dalam kalimat, misalnya saya ingin membeli buah, harusnya kan bukan harusnya ya, biasanya kan tetapi ya. Nah itu tuh bisa diganti dengan namun saya tidak punya uang. Tuh ini ada info menarik nih. Ketika baca ini, namun itu kan digolongkan intra kalimat. Saya pikir mungkin di buku ini aja ya. Tapi ada satu konten Badan Bahasa yang menggunakan namun di tengah kalimat sebagai konjungsi intra kalimat. Entah itu kesalahan atau gimana ya, tapi kan namanya konten kan selalu nggak dikerjakan satu orang doang gitu. Masa lolos kata sepenting itu kalau misalnya ada perbedaan antara namun dan tetapi. Nah itu namun itu digunakan oleh mereka dalam konten itu di tengah kalimat. Dan ini dia lanjutannya ya, catatan. Perbedaan itu membuat saya mencari lagi komentar lama di Twitter. Dulu Narabahasa pernah kirim perbedaan namun dan tetapi, terus ada yang komentar di X atau di Twitter. Kalau nggak salah yang komentar tuh dosen juga, namanya Icuk Prayogi, Bapak Icuk Prayogi. Terus ada, dia mempertanyakan apa dasarnya namun dan tetapi. Terus dibilang sama Uda Ivan, waktu itu Uda Ivan balas, selain di TBBBI itu Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia, ada juga di buku apa gitu, buku lama, bisa diunduh sebenarnya, buku keluaran Badan Bahasa juga, penggunaan namun dan tetapi. Nah itu tuh disangkal sama Pak Icu, katanya nggak ada dasarnya, sebenarnya bisa dipakai aja gitu. Itu tuh
Oh, dia kasih contoh, kalau misalnya bukan sama tidak, itu memang ada perbedaan penggunaan. Misalnya, saya bukan manusia. Manusia kan nomina ya. Jadi bukan itu hubungannya sebagai pengingkar nomina. Terus nggak mungkin saya tidak manusia dong. Ya saya bukan manusia gitu. Nah terus ngasih contoh lagi apa ya? Ini saya nggak salah tapi ini kurang lebihnya. Misalnya saya tidak makan, kan bukan saya bukan makan tapi saya tidak makan. Jadi kalau bukan dan tidak tuh memang ada perbedaan penggunaan. Tapi kalau namun sama tetapi ini, dia mempertanyakan gitu apa tuh. Nah terus waktu membaca tulisan di sini, tulisan Pak Umar ya, di konjungsi intrakalimat, namun bisa jadi konjungsi intrakalimat, saya pikir kayaknya ya juga ya, itu juga ya. Apa gitu dasarnya. Terus ini lanjutannya ya. Seorang pengguna yang juga penyuka linguistik menyatakan bahwa namun dan tetapi seharusnya bisa digolongkan dalam dua jenis konjungsi tersebut. Sejauh ini, selama belum menemukan alasan yang mengharuskan, saya cukup sepakat dengan yang disampaikan pesona bahasa dan pengguna Twitter itu, maksudnya Pak Cuk tadi. Sementara sepakat. Terus lanjut, ini catatan saya. Tak ada buku yang sempurna. Saya menemukan beberapa kesalahan penulisan di luar ketidaktepatan huruf atau tanda baca. Jadi di luar ejaan ya. Ya biasanya kan kalau soal ejaan itu ya konvensi bahasa konvensi, tapi bisa ditoleransi gitu kesalahannya atau enggak juga ya, selama tidak mengubah makna gitu. Mungkin salah tik huruf kapital, salah tik apa gitu yang ya kita masih bisa mencernanya gitu, bukan yang bingung ini apa maksudnya. Nah ini tuh ada yang di luar itu. Misalnya ada di halaman berapa gitu, mantra tuturnya itu kan jauh banget sama yang dimaksud. Yang dimaksud itu adalah mitra tuturnya. Mantra kan yang lain ya, mantra itu yang diucapin dukun gitu biasanya. Jauh banget gitu ke mitra tuturnya. Jadi ini kesalahan yang cukup kok bisa gitu lolos dari editor. Terus yang kedua itu ada ini tulisannya, seseorang dianggap santun apabila yang ia memberikan pilihan. Pusing kan? Maksudnya apa gitu? Harusnya kan gini, yang bikin pusing itu adanya yang tadi gitu. Harusnya seseorang dianggap santun apabila ia memberikan pilihan. Itu harusnya kan ya. Nah keberadaan yang ini tadi bikin apa gitu. Terus ada lagi, ini contoh aja ya. Kita bagi tugas contoh yang ada di sini maksudnya. Kita bagi tugas supaya besok kita hasil diskusi bisa kita kumpulkan. Banyak banget yang kata bisanya gitu penggunaannya. Bisanya, bukan bisanya, kitanya. Jadi mestinya kan gini ya, kita bagi tugas supaya besok hasil diskusi kita bisa kita kumpulkan gitu. Mestinya ya, bisa dikumpulkan gitu, kalau nggak mau banyak kitanya, pakai dikumpulkan. Nah itu 3 yang jadi catatan saya. Terus ada lagi, selain itu ada pula pernyataan yang perlu dijelaskan lebih lanjut. Seperti ada frasa, di sini frasa itu diartikan sebagai unsur bahasa bermakna yang terdiri atas satu kata atau lebih. Seingat saya sih frasa biasanya terdiri atas 2 kata ya. Nah ini tuh dijelasin di sini atas satu kata atau lebih, berarti kan bisa 1 kata ya. Nah terus kalau bisa 1 kata doang, apa bedanya sama kata gitu frasa?
Nah itu butuh penjelasan lebih lanjut sih. Terutama mungkin bagi yang belajar linguistik, belajar bahasanya itu masih sedikit atau masih mula-mula gitu. Apalagi ini buku pengenalan gitu, jadi penting. Terus ini nih, selain tadi ya, selain frasa, ada juga kata tidak ini digolongkan sebagai partikel. Apakah tidak itu partikel? Terus satu lagi yang butuh diberikan keterangan lanjutan ialah penyebutan nama bab perubahan bahasa pada halaman 304. Faktanya bab itu tidak ada. Nah di halaman 301 saya nemuin penyebutan bab ini, bab perubahan bahasa. Tapi setelah saya lihat-lihat, ini nggak ada bab perubahan bahasa. Nah itu bikin saya mikir apakah bab itu sebenarnya ada, tapi kemudian dihapus, terus ketika ditulis di bab lain penyebutannya tuh lupa dihapus juga gitu, mungkin ya. Terus dengan segala kelebihan dan kekurangannya, buku ini tetap menjadi jawaban saya ketika ada pertanyaan tentang buku linguistik yang harus dibaca. Sebagaimana subjudulnya, Pesona Bahasa adalah buku yang cocok guna membersamai langkah awal untuk memahami linguistik. Ini buku yang atas segala kekurangan dan kelebihannya, ini tetap buku yang bagus untuk mengenalkan linguistik kepada pembaca yang ingin belajar linguistik, ilmu bahasa. Kayaknya anak jurusan bahasa masih ada nggak sih? Dulu saya alumnis atau alumni ya? Soalnya ada perbedaan tuh. Sekarang sama artinya. Dulu tuh ada perbedaan antara alumni sama alumnus. Kalau nggak salah yang mana gitu, yang satu orang terus ada bentuk jamaknya tuh antara alumni atau alumnus gitu. Nah saya tuh, kita sebut aja lulusan bahasa. Saya lulusan bahasa di SMA. Jadi kalau saya berkenalan dengan buku ini lebih awal dulu, kayaknya linguistik jauh lebih menarik dan mudah deh gitu. Karena buku ini tuh membuka mata kita bahwa bahasan bahasa tuh nggak cuman biasanya kan sastra Indonesia emang nggak bisa bahasa Indonesia. Bisa, tapi di dalam bahasa tuh ada pembahasannya lagi, ada unsur-unsurnya juga gitu. Ada yang tadi ya, yang di daftar isi gitu, ada hubungannya dengan ilmu lain, bahkan ada linguistik forensik. Linguistik itu biasanya digunakan ketika ada kasus nih di persidangan, terus siapa ya, hakim ya kali ya, itu mau meminta bukti dari ahli bahasa. Itu ada bidang namanya linguistik forensik, itu digunakan di situ. Dan udah ada contohnya, udah ada banyak kasus yang membutuhkan ahli bahasa gitu. Terus ya belajar tentang perkalimatan gitu. Saya pikir sih kalau misalnya nih ada orang mau jadi penulis, dia akan lebih mudah menulis ketika belajar bahasa gitu, belajar sintaksis lah, atau belajar morfologi atau dan sintaksis. Tuh dia bisa bikin kalimat yang mungkin dengan bahasa yang lebih santai tapi tertata gitu. Itu fungsinya. Terus ada juga kegunaan linguistik, ini dijelasin di bab yang terakhir. Ini ya. Saya lihat dari daftar isi deh. Tuh, cakupan kajian linguistik ini yang di bagian berbagai kajian linguistik ya. Jadi ada kajian terapannya tuh ada pengajaran bahasa. Kita bisa ngajarin bahasa untuk orang lain, untuk orang asing juga. Terus metode dan teknik pengajaran bahasa, desain silabus dan evaluasi, penerjemah dan juru bahasa. Ini masuk ke penerjemahan, tapi ada perbedaan antara penerjemah dan juru bahasa. Terus perkamusan, penyusunan kamus juga ya.
Terus linguistik forensik yang dibahas di sini, terapi wicara, grafologi, linguistik edukasional, sama perencanaan bahasa. Perencanaan bahasa biasanya dipakai negara gitu. Indonesia itu salah satu yang menerapkan perencanaan bahasa. Teman-teman bisa cek, mungkin cari-cari di Google gitu. Bahasa kita tuh ya ada perencanaannya, ya namanya perencanaan bahasa. Itu makanya ada Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa gitu. Terus kajian interdisipliner, kalau di KBBI kajian interdisipliner disebutnya. Kalau di sini interdisiplin. Itu ada sosiolinguistik, sosiologi sama linguistik, terus ada etnolinguistik, etnologi sama linguistik. Stilistika ini belajar soal gaya bahasa. Terus filologi ini belajar soal penaskahan sih. Dulu tuh ada peminatan filologi di saya jadi ada 3, sastra, linguistik, sama filologi. Filologi itu lebih ke naskah-naskah, itu belajar naskah. Apa pentingnya belajar naskah? Ada contohnya. Misal dulu di naskah itu ternyata udah dijelasin, di naskah Aceh kalau nggak salah tuh, udah dijelasin gimana cara antisipasi tsunami. Mereka punya istilah sendiri untuk tsunami, namanya SMOG. Jadi mereka udah nulis itu. Nah, itu tuh kalau dipelajari bermanfaat loh buat kita. Gimana caranya menghindari tsunami dan lain-lain itu. Dan ada yang lain, misalnya obat-obatan, itu kan berguna ya untuk ilmu kesehatan. Terus epigrafi, dialektologi, psikolinguistik, neurolinguistik, fonetik, biolinguistik, evolusi bahasa, linguistik komputasional, korpus bahasa. Korpus bahasa mungkin urusannya sama kamus tadi ya. Terus dikasih juga tipe sama contoh korpus. Ada onomastik, lanskap linguistik, ada dokumentasi bahasa. Jadi bahasa tuh kan kita tahu ya, bahasa di Indonesia itu banyak banget. Beda ya, bahasa Indonesia ya bahasa ini yang saya gunakan gitu. Tapi bahasa di Indonesia, bahasa-bahasa di Indonesia, di negara ini biasanya bahasa daerahnya juga. Itu tuh banyak banget kan, 718 kalau nggak salah, data terakhir dari statistiknya Badan Bahasa atau Kemendikbud atau sekarang Kemendikdasmen ya. Nah itu tuh 718. Ketika bahasa itu tidak didokumentasikan, bahasa itu akan punah. Ketika bahasa itu punah, kita kehilangan suatu pengetahuan tentang budaya seseorang. Bahkan budaya itu hilang. Karena ya tidak terwariskan, tidak terdokumentasikan, nggak ada yang tahu. Terus, itu kan padahal kekayaan kita. Gitu. Jadi bidang dokumentasi bahasa ini perlu. Yang nulis Pak Nazarudin ya, kalau nggak salah di buku di bab tadi apa namanya? Bab vitalitas dan klasifikasi bahasa itu yang nulis Pak Nazarudin di salah satu pembahasannya itu tentang dokumentasi bahasa. Jadi itu buku yang sangat penting untuk teman-teman yang mau belajar ilmu bahasa atau linguistik. Mungkin bisa dibaca ketika SMA. Ini buku bisa dibaca mulai kecil juga sih, orang anak-anak masih SD gitu, tapi ya mungkin agak pusing dikit karena banyak istilah linguistiknya. Mungkin butuh lulus SMA kali ya, atau SMA tingkat akhir untuk bisa lebih paham, bisa lebih memahami apa yang dibicarakan di zona bahasa. Oke, itu rekomendasi buku bahasa. Nanti kalau saya ketemu buku bahasa lain yang buku tanda hubung bahasa lain yang sekiranya menarik untuk dibahas, bakal saya bahas. Dadah.